Halo pemirsa, kita berjumpa di segmen Sindo News 5, ruang bincang yang bukan sekedar menyampaikan berita, tapi juga mengajak kita semua berpikir lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi di negeri ini. Saya David Silahoy. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo membuka sayembara bagi siapa saja yang bisa membuktikan tudingan bahwa Komisaris PP Aisyah Zakia merupakan keponakannya. Nah, ini menarik ya, karena Dodi bahkan menjanjikan hadiah umroh sekeluarga bagi pihak yang dapat membuktikan tudingan itu. Nah, pernyataan sayembara umroh dilontarkan langsung Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo kepada para wartawan usai menghadiri rapat di Istana Kepresidenan pada Rabu sore. Selain dengan Komisaris PP Aisyah Zakia merupakan keponakannya, wartawan juga menanyakan rumor mutasi sejumlah pegawai senior di Kementerian Pekerjaan Umum dari Jakarta ke berbagai daerah terpencil di luar Jawa. Bagaimana Pak? Tanya apa? Mutasi. Iya Pak, ini benar Pak, ini karena terkait dengan bocornya surat Bapak. Nggak ada. Kalau mutasi itu benar Pak? Mutasi kan biasa aja. Pegawai gue 38.600 bisa nggak boleh mutasi ya. Tapi berarti bukan karena isu yang surat bocor. Nah, ini Pak yang komisaris jadi ponakan apa Pak? Komisaris jadi ponakan Bapak. Bukan sayembara, kalau lu bisa buktikan gue kasih lu umroh. Sak keluarga lu semua. Itu bukan ponakan apa Pak? Itu bukan sayembara tuh, gue kasih waktu sebulan. Berarti bukan ponakannya Pak? Ya. Kepala Badan Kepegawaian Negara Profesor Zudan Arif Fakrullah menanggapi kritik Ketua Komisi 2 DPR RI terkait mentalitas dan kinerja ASN yang dianggap perlu diperbaiki. Menurutnya pemerintah punya kinerja harian ASN sehingga kinerja ASN bisa terbaca dalam sistem digital. Mewadahi kerisauan Bapak Ketua tadi, ASN kita itu sudah bisa diterapkan kinerja harian. Jadi hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas, dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem. Nah, saat ini sudah lebih dari 100 instansi yang menggunakan sistemnya BKN untuk menerapkan kinerja harian. Jadi Bapak dan Ibu mohon dukungan ini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur yang ada di konstituen Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan kinerja harian. Nanti Bapak Ketua Komisi 2 bisa terjadi seleksi alamiah. Ketika dia tidak bisa berkinerja, itu yang akan menghentikan karirnya bukan pimpinannya tetapi kinerja yang bersangkutan. Karena tidak muncul. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa koperasi desa Kelurahan Merah Putih berbeda dengan supermarket. Ya, ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan hari Rabu, Zulhas mengungkap selama ini banyak masyarakat salah paham terkait keberadaan koperasi desa yang dianggap akan menggantikan supermarket atau toko retail modern. Terkait hal tersebut, Menko Pangan menjelaskan bahwa Kopdes berfungsi sebagai off-taker atau penyerap hasil produksi masyarakat di tingkat desa seperti petani, peternak, hingga nelayan. Jadi satu saya ulangi ya, Koperasi Desa Merah Putih sebagai infrastruktur pemerintah nanti menyalurkan bantuan seluruh bantuan, kemudian juga menyalurkan seluruh barang-barang subsidi. Ya, itu. Nomor 2, dia sebagai off-taker. Kalau harga seperti gabah, jagung dan lain-lain di bawah harga yang sudah ditentukan pemerintah, maka koperasi dia bisa off-taker sebagai pembeli dari produk-produk pertanian yang sudah ditentukan harganya oleh pemerintah. Kementerian Haji dan Umroh meminta dana sebesar 4 triliun rupiah ke Badan Pengelola Keuangan Haji. Permintaan dilakukan untuk biaya uang muka penyelenggaraan haji tahun 2027 ke otoritas. Permintaan dana sebesar 4 triliun rupiah Kementerian Haji dan Umroh ke BPKG diungkapkan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf saat rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI. Permintaan dana dilakukan untuk pembayaran uang muka penyelenggaraan haji tahun 2027 ke otoritas Arab Saudi. Pembayaran ini sesuai dengan ketentuan pemerintah Arab Saudi yang membuka pendaftaran mulai 15 Juli hingga 13 Agustus 2026. Selain kewajiban, pembayaran juga untuk mempertahankan lokasi tenda jemaah Indonesia di musim haji 1447 Hijriah untuk kembali digunakan
di musim haji 1448 Hijriah. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 8.800 sekian, sekitar Saudi Rial sekitar 4 triliun lebih 7 miliar sekian. Tenggatnya kapan Bapak? Apa? Tenggatnya besok dimulai pembayaran. Pola yang dilakukan oleh pemerintah Saudi, pembayaran itu dianggap sebagai bagian kepastian bahwa kita akan ikut mengirim jemaah haji tahun depan. Kalau kita nggak melunasi, kita tidak membayar uang muka, itu dianggap kita mungkin tidak mengirim jamaah haji tahun 2027, sehingga slot tempat-tempat yang sudah kita pakai selama ini akan diberikan kepada negara lain yang demikian juga mungkin nanti jika ada slot negara lain yang selama ini kita anggap baik dan di negara lain belum bayar, kita akan menggunakan slot negara lain itu. DPR RI bantah isu yang menyebut bahwa lembaganya menolak pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset. Wakil Ketua DPR RI Mustafa menyatakan DPR menargetkan RUU perampasan aset akan rampung dan disahkan pada tahun ini. Kami sampaikan bahwa isu yang beredar di masyarakat itu tidak benar, bahwa DPR menolak terkait dengan pembahasan RUU perampasan aset. Sampai hari ini DPR terus melakukan pembahasan terkait dengan RUU perampasan aset, khususnya di Komisi 3, dengan melakukan berbagai RDPU maupun public hearing yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI terkait dengan masukan-masukan dari berbagai pihak, terutama stakeholder yang terkait dengan RUU tersebut. Seperti kemarin Komisi 3 melakukan RDPU itu dengan Pradi dan yang lain-lain. Jadi sekali lagi RUU perampasan aset ini dalam proses pembahasan di DPR melalui Komisi 3 DPR RI. Dan itu juga masuk dalam daftar prolegnas prioritas 2026 ini. Ya pemirsa, di balik setiap kebijakan ada konsekuensi dan di balik setiap headline ada harapan publik yang tidak boleh diabaikan. Dan hari ini kita belajar satu hal, itu adalah kekuasaan bisa dibongkar, kebijakan bisa ditantang dan suara publik cukup lantang bisa mengubah arah. Saya David Silahoy, sampai jumpa.